Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan membahas masih tentang trigonometri di latihan 1.4. Selesaikan persamaan-persamaan berikut. Yang pertama adalah 4 sin X sama dengan 2 akar 2 dengan batas X-nya atau selang X-nya itu sama dengan antara 460 derajat. Yang kedua, 2 akar 3 cos A ditambah 3 sama dengan 6. Dengan batas atau selangnya adalah 0 sampai 2pi. Dan tan X, yang ketiga adalah tan X dikurangi 3 sama dengan minus 2. Batasnya sama dengan yang kedua, yaitu 0 sampai 2pi. Oke, saya sudah menjawab juga pertanyaan-pertanyaannya. Jadi ini adalah solusi atau penyelesaiannya. Ya, nanti bisa di download di link description ya. Oke, yang pertama adalah 4 sin X sama dengan 2 akar 2. Nah, ini kan merupakan sebuah persamaan trigonometri. Jadi kita butuh suatu formula atau suatu rumus dasar untuk menyelesaikan persamaan trigonometri ini. Kemarin juga saya sudah menjelaskan dan saya akan review lagi nih rumus persamaan trigonometrinya. Nah, ini ya, sin X sama dengan sin alfa. Nah, alfanya itu kan sudut dari X, ini samain alfa sama dengan X ya, sin X sama dengan sin alfa. Pertanyaannya adalah sin X nya berapa atau X nya berapa dari sin X. Nah, 4 sin X sama dengan 2 akar 2 kan sebelumnya kita harus membentuk persamaan ini ke bentuk persamaan sin X sama dengan sin alfa. Berarti kita bentuk atau rubah 4 sin X ini menjadi sin X biasa. Jadi sin X ini ya, yaitu dengan membagi ruas kiri dengan 4 nih, dan ruas kanan dibagi 4, sehingga nanti hasilnya adalah ya 4 sin X sama dengan 2 akar 2 ya, 2 akar 2. Kita harus bentuk ke bentuk semula ya, ini sin X sama dengan sin alfa ini. Maka kita bagi yang ini supaya jadi sin X tunggal, supaya jadi sin X tanpa ada koefisien yang lain kecuali 1. Nah, berarti kita yang ini dibagi 4 nih, dibagi 4 kan 4 dibagi 4 1, ini 1 sin X, terus yang kanan juga dibagi 4 sebagai konsekuensi dari pembagian yang kiri. Nah, hasilnya nanti 2 dibagi 4 kan setengah ya. Penyederhanaan dari pecahan 1/2 akar 2. Nah, ini sekarang ini kan belum kebentuk ini ya, belum kebentuk sin X sama dengan sin alfa. Nah, ini kan alfanya itu kan tadi udah setengah akar 2 atau 45 derajat. Nah, berarti kita harus pakai inverse nih. Jadi ini kan hasilnya setengah akar 2. Ternyata setengah akar 2 itu merupakan inverse dari sin setengah akar 2 45, maksudnya inverse dari sin 45 setengah akar 2 ini. Jadi nanti ini sudutnya adalah 45 derajat ya, 45 derajat.
Terus saya akan buat ini sudut-sudutnya. Ini merupakan sudut-sudut istimewa yang sering dipakai di matematika. Yang pertama nih, nah ini ada sin X, ada sin nih, saya singkatkan saja, ada cos, ada tan. Ya, di tabel nih. Yang ini itu 0 derajat, ini 30, yang ini 45, yang ini 60, oke, yang ini 60. Ini merupakan tabel dari sudut istimewa. Ini 60 derajat, dan yang terakhir 90 derajat. Ini sudut istimewa. Nah, untuk sin nilai dari sin 0 derajat itu 0. Nah, untuk memudahkan juga, kita langsung ke cosnya. Untuk cos ya kebalikannya, jadi nanti sin sama cos ini berkebalikan, 1. Nah gitu, jadi cos 0 derajat itu 1 ya. Terus sin 30 derajat itu setengah akar 3. Setengah akar 3. Sedangkan untuk cos 30 derajat, sin 30 derajat itu setengah. Sin 30 derajat itu setengah. Nah, cos itu kebalikannya, setengah akar 3. Nah ini, nah untuk 45 ini pasti sama nih, setengah akar 2 untuk sin, dan untuk cos juga setengah akar 2. Ini akarnya di atas ya. Terus yang 60 derajat ini kebalikan dari ini, dari 30. Jadi yang atas atau sini itu setengah akar 3. Setengah akar 3. Kalau untuk cos itu setengah. Nah ini kebalikan juga. Kalau di sin X itu atau di sin 90 itu 1, berarti di cos itu 0. Nah, untuk tangan itu adalah pembagian antara sin dibagi cos. Jadi nanti kalau misalnya menentukan tangan, harus maksudnya jangan terlalu mengingat seberapa tangannya, tapi sin sama cos yang lebih dominankan untuk diingat. Jadi tangan itu sin dibagi cos. Jadi ini kalau 0 derajat berarti 0 derajat itu berarti 0 dibagi 1, 0. Jadi tan 0 derajat itu 0. Tan 30 derajat setengah dibagi setengah akar 3 ya. Ini setengah dibagi setengah akar 3, 1/2 setengah itu. Ini kan saling menghilangkan nih. Nah, jadi hasilnya adalah 1 per akar 3 atau 1/3 akar 3 ya. Ini bisa 1 per akar 3 atau 1/3 akar 3. Hasilnya adalah 1 per akar 3. Terus tan 45 ini hasil pembagian dari sin sama cos sama. Ini setengah akar 2 dibagi setengah akar 2. Ini kan sama ya. Berarti sesuatu yang dibagi yang sama itu kecuali 0
hasilnya ada 1. Dan terus 60 derajat setengah akar 3 dibagi setengah akar 3. Nah sekarang 1 dibagi 0, di tan 90 derajat itu 1 dibagi 0 itu tak hingga, ada tata definisi. Jadi ini adalah tabelnya, tabel trigonometri ya, untuk memudahkan perhitungan dari persamaannya. Ini kembali lagi ke sini. Nah ini kan ini ada setengah akar 2 dari sin. Setengah akar 2 itu 45 derajat kalau dari tabel ini. Nah setengah akar 2. Nah ini setengah akar 2 45 derajat untuk sin dan cos. Nah berarti pakai rumus trigonometri juga. Ini X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat, atau kemarin itu N. K nya ini bisa dirubah dengan N. K nya itu bilangan bulat sembarang, jadi bisa dirubah dengan bilangan bulat apapun selama batasnya itu terpenuhi. Yang pertama X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat, dan yang kemungkinan yang kedua itu 180 dikurangi alfa ditambah K dikali 360 derajat. Nah ini ya, nah ini alfanya 45 derajat, nah ini N kan, ini K ini ya, ini K sama kayak K dikali 360 derajat atau 180 dikurangi alfa nih. Alfanya kan 45 derajat. Nah ditambah N dikali 360 derajat. Nah ini persamaan dua kemungkinan sih. Nah N itu kan bebas, bilangan bulat sembarang, mau minus tapi asalkan dia bilangan bulat. Karena minus tidak memungkinkan, berarti kita mau dari N 0. Ketika N 0, X nya itu 45 derajat. Ini memenuhi dengan selangnya, karena selangnya itu dari 0 sampai 360 derajat. Kalau misalnya kurang dari 0, berarti dia tidak memenuhi, atau lebih dari 360 derajat tidak memenuhi. Dan kemungkinan yang kedua adalah 135 derajat, ini memenuhi ya. Terus untuk N sama dengan 1, X nya itu kan 45 ditambah 360 derajat, ini tidak memenuhi, sebab jika ditambahkan ini adalah hasilnya 405 derajat, dan ini melebihi 360 derajat ini. Sama halnya dengan kemungkinan yang kedua, yaitu 135 ditambah 360 derajat, ini akan melebihi batas maksimum dari selang. Oke, lanjut ke soal yang kedua. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah cuma dua ini, 45 sama 135 derajat. Soal yang kedua adalah 2 cos A ditambah 3 sama dengan 0. Nah, untuk cos, untuk rumus dasar cos kemarin juga udah dijelasin juga. Yang ini ya, cos X sama dengan cos alpha. Di X nya itu ada dua kemungkinan sama kayak sih, alpha ditambah N, N dikali 360, atau X sama dengan min alpha ditambah N dikali 360. Itu ada dua kemungkinan. Nah ini kan belum kebentuk bakunya, masih 2 akar 3 cos alpha. Jadi kita berusaha untuk mengubah 2 akar 3 ini, 2 akar 3 cos A ini menjadi cos A, sehingga nanti hasilnya adalah dibagi 2 akar 3. Nah supaya yang kiri ini koefisiennya 1, jadi hasilnya adalah cos A gitu, memenuhi yang ini cos A. Gak ada 2, gak ada 5 di kiri ini, murni cos. Ini dibagi 2 akar 3, yang kanan itu dibagi 2 akar 3. Jadi hasilnya min 3 per 2 akar 3 sama dengan, nah ini pakai rasionalkan. Jadi supaya lebih enak lihatnya, yang akar 3 di bawah ini
dihilangkan dengan cara merasionalkan, yaitu dikalikan akar 3 juga. Kan pasti 1 ya. Jadi sesuatu hal yang dikali 1 atau dibagi 1 itu kan tetap bilangan itu sendiri, jadi gak berpengaruh. Ini dikali akar 3 dibagi akar 3, akar 3 dikali akar 3 kan 3 ya, berarti sama dengan min 3 akar 3 dibagi 2 dikali 3. Ini akar 3 kali akar 3 sama dengan 3. Jadi 3 nya itu dihilangin, sisanya adalah min akar 3 dibagi 2. Nah, min akar 3 dibagi 2. Nah, sekarang berapa cos dari min setengah akar 3? Nah, di tabel ini kan cuman ada positif doang. Nah, ada aturan baku lagi, bahwa untuk kosin itu di dalam sumbu ada yang berbeda, ada yang sama nilai positif negatifnya. Kita bagi sumbunya menjadi 4 sumbul, 4 koordinat ya, 4 sektor. Sektor yang pertama yang ini, sektor yang pertama, sektor yang kedua, sektor yang ketiga, sektor yang keempat. Nah, jadi untuk yang sektor yang pertama ini, semua sin X, cos X atau tan X atau sin cos tan nilainya positif semua. Karena ini batasnya dari 0 derajat sampai 90 derajat siku-siku. Terus yang ini dari 90 sampai 180. Terus yang ini 270, 180 sampai 270. Terus yang terakhir 270 derajat sampai 360. Nah, ini 0 derajat ya. Ketika dia di sini nggak berputar, sama kayak 360 derajat. Nah, untuk di kuadran pertama atau di sektor pertama, sin cos tan-nya itu positif, semuanya positif. Untuk di kuadran kedua, sinnya aja yang positif. Nah, sinnya aja yang positif. Terus di kuadran yang ketiga, tangannya yang positif, yang lainnya negatif. Terus yang keempat, cosnya aja yang positif. Nah, jadi pertanyaannya, berapa nilai dari minus setengah akar 3? Ini minus setengah akar 3, nilai dari cos. Berarti dia kemungkinannya ada di kuadran 2 dan ada di kuadran 3. Ada 2 kemungkinan jawaban. Jadi kita coba sebagai sampel di kuadran 2 nya. Ini kan 90 sampai 180, cosnya negatif. Setengah akar 3 itu berarti yang ini, setengah akar 3 cos 30 derajat untuk di kuadran yang pertama. Berarti untuk yang di kuadran kedua, nah ini untuk memudahkan, rumusnya adalah 180 di kuadran kedua dikurangi alfa. Nah, hasilnya itu untuk sin dia bakal sin alfa karena positif. Untuk cos dia menjadi min cos alfa ya. Untuk tan juga min tan alfa. Jadi nanti kan si alfanya ini berapa ya? Ini 30 derajat kan. Nah, supaya setengah akar 3, berarti alfanya 30 derajat. Jadi hasil akhirnya adalah 180 dikurangi 30. Sudutnya adalah 150 derajat. Ini 150 derajat. Nah,
Jadi di kuadran kedua cos itu 150 derajat. Pakai formula yang tadi, A sama dengan alfa ditambah N dikali 360, atau kemungkinan kedua min 150 tambah di N kali 360. Ini ada dua kemungkinan nih. Ketika N sama dengan 0, dia 150 memenuhi, karena batasnya itu dari 0 sampai 2 pi. Ya, kita rubah dulu nih ke sudut supaya mudah. Alfa A sama dengan min 150, ini gak memenuhi ya, karena negatif. Untuk N sama dengan 1, yang pertama gak memenuhi, yang kedua memenuhi, 210 derajat. Nah, sekarang rubah sudut ini ke bentuk radian. Kemarin juga udah dijelasin, hasil 1 derajat itu kan pi per 180, berarti kalau 150 itu 150 dibagi 180 dikali pi. Dan ini tinggal kita sederhanain menjadi 5 pi per 6. Terus yang kedua juga sama, menjadi 7 per 6 pi. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 5 pi per 6 sama 7 per 6 pi. Gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Nah, karena nomor 3 itu termasuk gampang ya, soalnya cuma ada satu kemungkinan, maksudnya satu kemungkinan rumusnya untuk tan. Nah, ini tan X sama dengan tan alfa. Tuh, hanya satu kemungkinan, X sama dengan alfa ditambah K dikali 180 derajat. Oke, karena ini nih bentuknya harus sesuai dengan ini, tan X sama dengan tan alfa. Ini kan belum ya, ini harus dibentuk ini, tinggal ditambah 3 yang kiri, kanan juga ditambah 3 jadi 1, sehingga nilai X nya nanti adalah alfa ditambah N dikali 3 dikali 180 derajat. Jadi alfanya itu ya kan positif ya, berarti bisa ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama di kuadran pertama, kemungkinan kedua di kuadran ketiga. Nah, ini tan itu kan positif di kuadran pertama dan di kuadran ketiga ya, karena satunya positif berarti nilai 1 diperoleh di 45 derajat di kuadran 1 ya. Nah, kuadran 1 45 derajat ditambah N dikali 180 derajat. Terus N nya itu kan bebas ya, selama dia bilang bulat dan memenuhi selangnya. Ketika N sama dengan 0, hasilnya adalah 45 ditambah 0, 45 derajat. Nah, ini rubah ke radian karena selangnya juga dari 0 sampai 2 pi, yaitu 45 pi dibagi 180 derajat sama dengan pi per 4. Ini dibagi 45 ya, 180 bagi 45 kan 4, 45 bagi 4 1. Terus untuk N sama dengan 1, X nya itu 45 ditambah 1 dikali 180 atau 45 ditambah 180 derajat, hasilnya adalah 225 derajat. Ini dibentuk ke bentuk radian, dari derajat ke radian, yaitu 225 dibagi 180 dikali pi. Hasilnya ini bagi 45 nih dua-duanya, hasilnya adalah 5 per 4 pi. Jadi himpunan penyelesaiannya ada dua, yaitu pi per 4 yang ini dan 5 per 4 pi. Nah, itu ya. Sekian dari saya. Mungkin bila ada kesalahan mohon maaf. Dan kalian bisa download nih filenya, file dari penyelesaiannya, supaya lebih memudahkan lagi pelajarinya. Jangan lupa subscribe, share, dan komen, juga like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.